Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Dinda Tri Rusmita Normadi. Kali ini saya akan memaparkan tentang prosa lama dan prosa baru atau modern. Pertama, kita harus mengenal apa itu prosa. Prosa adalah karya sastra yang bahasanya tidak terikat. Kemudian, prosa terdiri dari kalimat-kalimat yang tersusun dan sambung menyambung sehingga membentuk sebuah cerita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Kemudian, prosa lama ini mula-mula muncul dengan sastra lisan karena pada saat itu belum ada tulisan. Kemudian, prosa lama ini hidup dan berkembang pada masyarakat lama Indonesia. Dan pada prosa lama ini, pembaca akan dibawa oleh alam hayal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosa baru. Prosa baru adalah karya sastra yang sudah mendapat pengaruh dari kebudayaan barat, atau karya sastra yang muncul karena pengaruh dari kesusastraan barat. Kemudian, pada prosa baru ini, pembaca akan dibawa pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari prosa lama dan prosa baru atau modern. Yang pertama, prosa lama. Ciri-ciri dari prosa lama, yang pertama bersifat statis, kemudian bersifat tradisional, kemudian bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Kemudian selanjutnya ada sifatnya fantasi atau hayalan. Kemudian bahasa dari prosa lama itu bersifat klise, dan tema dan isi cerita dari prosa lama itu terdiri dari perjuangan dan perbedaan baik dan buruk. Kemudian, pada prosa lama ini terikat dengan aturan, kebiasaan, adat, dan istiadat. Dan terakhir, pada prosa lama ini bersifat istana sentris. Adapun ciri-ciri dari prosa baru atau modern, yang pertama yaitu masyarakat sentris, atau cerita yang digambarkan adalah peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada prosa baru atau modern ini diketahui pengarangnya atau tidak anonim. Selanjutnya, pada prosa baru atau modern tidak terikat oleh sastra klasik. Dan terakhir, bahasanya tidak bersifat klise dan mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Oke teman-teman, kita akan masuk ke jenis-jenis prosa lama dan prosa baru. Prosa lama dan prosa baru memiliki contoh karya sastra. Yang pertama kita bahas prosa lama. Prosa lama, contoh karyanya adalah dongeng, legenda, mitos, cerita berbingkai, dan fabel. Kemudian, contoh karya sastra dari prosa baru atau modern yaitu novel, roman, cerpen, atau prosa mini atau fiksi. Oke teman-teman, saya telah memaparkan materi tentang prosa lama dan prosa baru atau modern. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman dapat mendalami materi yang saya sampaikan dari berbagai sumber ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.